semuanya, kenalin aku namanya Estella. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang penyakit degeneratif, yaitu gout arthritis atau yang biasa kita kenal dengan asam urat. Nah, pasti teman-teman sudah tidak pernah asing kan dengan nama penyakit asam urat. Maka dari itu, mari kita bahas lebih lanjut. Tolong tonton video aku terus ya. Asam urat adalah penyakit radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat. Biasanya itu terjadi pada pergelangan tangan kita, jari-jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan juga paling sering dijumpai pada jempol kaki kita nih teman-teman. Jika rasa nyeri udah ada, maka akan timbul gejala lain seperti adanya pembengkakan, peradangan, dan juga sensasi terbakar. Nah, setelah itu untuk faktor penyebabnya biasanya karena mengonsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, lalu juga kacang-kacangan dan juga seafood. Nah, selain itu juga karena metabolisme purin kita terganggu nih teman-teman, sehingga menyebabkan kadar asam urat kita meningkat. Nah, untuk proses terjadinya asam urat itu sendiri, purin yang berasal dari makanan juga menjadi asam urat. Nah, asam urat yang terlalu banyak dan tidak dikeluarkan oleh urin akan menumpuk. Penumpukan ini akan membentuk kristal keras pada sendi. Nah, kristal ini menyebabkan peradangan karena tubuh tidak mengenalinya dan menganggapnya sebagai benda asing. Nah, setelah itu sel imun atau makrofag kita akan mengeluarkan zat peradangan, maka muncullah nyeri, yaitu nyeri hebat seperti peradangan dan juga merah pada sendi kita. Nah, untuk faktor resikonya itu biasanya terkena itu adalah pada lansia nih teman-teman. Lansia di kurang lebih usia 60 tahun lagi karena penurunan fungsi ginjal mereka sudah menurun. Selain itu juga karena faktor keluarga yaitu genetik, yang terkena itu ya pria dan wanita. Biasanya yang terkena itu adalah pria. Nah, karena pria itu mereka merokok dan juga mengonsumsi alkohol. Tetapi pada wanita yang menopause juga bisa rentan terkena. Nah, untuk itu kita harus menjaga kekebalan tubuh kita. Selain itu juga karena penyakit ginjal, hipertensi juga bisa berpengaruh, diet tinggi purin juga berpengaruh, dan obesitas juga berpengaruh. Untuk faktor pencegahannya yaitu kita harus mengurangi makanan tinggi purin, nah, seperti tadi jeroan, seafood, dan juga kacang-kacangan. Selain itu juga kita harus sering-sering latihan fisik nih teman-teman, seperti berolahraga, berlari, dan menjaga kesehatan tubuh kita. Selain itu juga kita harus mendapatkan banyak edukasi dan mencari informasi tentang apa sih itu asam urat, bagaimana cara pencegahannya, mendapatkan informasi-informasi terbaru. Nah, setelah itu juga kita harus rajin-rajin memeriksakan kadar asam urat kita. Nah, untuk terapinya itu dibagi menjadi dua teman-teman. Nah, ada terapi non farmakologis dan farmakologis. Untuk terapi non farmakologisnya ini kita bisa menerapkan terapi hangat di rumah nih teman-teman. Seperti ini tuh dapat berguna untuk mengurangi rasa nyeri serta juga membuat kita jauh lebih nyaman dan merasakan relaksasi. Nah, untuk terapi farmakologisnya kita bisa mengonsumsi obat ibuprofen. Nah, ini tuh berguna untuk mengurangi rasa nyeri dan juga inflamasi. Dan yang terakhir adalah